saya bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, dan Tuhan sendiri, saya berdoa biar sungguh ya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kita dan kuatkan kita. 2 minggu lalu saya tidak bisa sharing firman karena pas hari Kamis malam anak saya positif COVID, CT-nya 17 waktu itu ya. Dan saya mesti hubungi beberapa dokter dan mesti usikan juga mama saya karena ada ibu saya yang umur 81 tinggal sama saya. Ya. Karena itu hari ini saya mau sharing dan firman Tuhan yang saya pikir sesuai juga dengan doa yang tadi ada satu ibu sampaikan ya, bahwa kita terutama anak-anak Tuhan di saat-saat ini kita harus sungguh-sungguh jaga hati kita ya, supaya jangan sampai kita tergoncang ya. Kita sedang digoncang semuanya, tapi jangan sampai kita tergoncang ya. Dan iblis yang akan diuntungkan kalau kita sampai tergoncang. Yang kedua, di dalam kesengsaraan ini yang kita hadapi sekarang, apa yang harus kita lakukan ya. Firman Tuhan, semoga firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menguatkan iman kita ya. Saya share screen. Judul khotbah saya hari ini adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat ini Indonesia adalah, terutama Jakarta ya, kota yang paling berbahaya di dunia menurut CNBC. Ya. Oke. Kita lihat bahwa menurut CNBC, Jakarta adalah kota yang paling berbahaya di dunia saat ini. New Delhi yang kedua, Chennai ketiga, Surabaya keempat, Bandung ke-8. Oke. Jadi saat ini di mana negara-negara lain sudah mulai buka masker, sudah mulai pulih, justru Indonesia disarankan pakai masker berlapis-lapis. Ya. Sampai ada ibu yang nggak tahu nih kenapa saking takutnya sama COVID sampai nggak tahu pakai berapa lapis masker ya. Nah, Bapak Ibu, saat-saat ini juga orang-orang Kristen, seperti yang tadi saya katakan, sedang diuji imannya. Ya. Dan saya percaya ini sedang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa di akhir zaman ini ada orang-orang Kristen yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Mereka mungkin berdoa, mereka mungkin beribadah, mereka mungkin baca Alkitab, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Ya, dan Paulus ingatkan kita supaya kita jangan bergaul erat dengan dia. Saya percaya pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik, seperti yang Paulus katakan di Korintus. Ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita dikhamiri. Nah, justru saat ini, saatnya di mana terjadi perbedaan antara orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang belum lahir baru. Saya percaya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, dia akan seperti yang firman Tuhan katakan, dia akan semakin naik. Ya. Dia akan berjalan semakin hari semakin terang sampai rembang tengah hari. Ini yang akan menjadi perbedaan buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID ini membuat banyak orang dilanda oleh ketakutan. Ya. Dan saya dengar di berita bahkan begitu seseorang terdeteksi COVID,
frustrasi, lalu kemudian bunuh diri. Ya. Padahal belum tentu COVID-nya itu bisa mendatangkan kematian buat dia. Fakta, ini fakta ya Bapak Ibu, kita sudah 1 tahun lebih pandemi COVID di dunia ini. Dan fakta sudah membuktikan bahwa orang-orang yang meninggal karena COVID itu 5% aja. Di bawah 5% bahkan. Ya, dan itu pun menurut ilmu kedokteran, itu yang meninggal itu yang daya tahan tubuhnya lemah. Biasanya yang punya komorbid, penyakit penyerta. Darah tinggi, kencing manis, jantung, dan biasanya itu orang-orang yang sudah lanjut usia. Di ibadah Mandarin, bahkan ada beberapa jemaat yang usia 84 tahun dengan komorbid sembuh. Ya. Jadi saya percaya bahwa yang lebih bahaya adalah ketakutan kepada COVID ini. Ya, Bapak Ibu. Karena tidak ada obat, mau antiviral pun sekalian, antivirus sekalipun yang sekarang beredar, itu tidak ada obat yang sampai hari ini bisa membunuh langsung COVID, itu tidak ada. Membunuh langsung virus itu tidak ada. Tidak ada. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus apapun, tidak ada obat yang bisa membunuh langsung. Tapi obat-obat antiviral yang ada sekarang, dia memblok. Ya, memblok supaya virus ini tidak bertumbuh lebih banyak. Ya. Nah, satu-satunya yang bisa membunuh virus, yang bisa mengalahkan virus, karena itu sangat berharga, yaitu imun, daya tahan tubuh kita. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di internet ya, bahwa satu-satunya yang bisa membunuh kuman COVID ini adalah daya tahan tubuh kita. Karena itu sejak awal pemerintah ingatkan bahwa bagaimana penting sekali untuk menjaga imun kita. Ya. Imun yang rendah membuat kita fatal saat terkena COVID. Dan waktu saya konsultasi dengan dokter yang memberi perawatan kepada anak saya, dia katakan banyak orang yang menderita COVID meninggal karena ketakutan. Ya. Karena ketakutan, daya tahan tubuhnya rendah, ya udah ketakutan, dia stres, dia nggak bisa tidur, daya tahan tubuhnya rendah, makannya juga nggak benar, akibatnya ya COVID semakin merajalela dalam tubuhnya, akhirnya dia meninggal. Ya. Jadi ketakutan itu membuat daya tahan tubuh kita lemah, dan itu yang membuat kita terpapar parah gitu ya oleh COVID. Yang kedua, bagi orang Kristen, kalau kita lebih takut kepada COVID, kita sehingga panik, kita lupa, kita bertingkah seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, sehingga kita lakukan segala sesuatu yang penting saya terhindar COVID. Ya, seperti mungkin perempuan tadi sampai atau pakai berapa puluh lapis masker ya saking ketakutannya. Ya. Bukan berarti kita tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Saya sangat memperhatikan protokol kesehatan. Setiap kali saya pulang keluar kota atau saya pulang keluar kota, saya harus karantina, saya harus swab. Ya. Saya jaga benar-benar dan saya ingatkan anggota keluarga saya. Ya, tapi kadang-kadang datang dengan cara yang kita tidak pernah sangka. Anak saya yang tadinya sudah mulai WFH selama di kantor, ya saya ingatkan supaya hati-hati, justru nggak apa-apa. Malah dia juga nggak ikut makan di luar, dia hati-hati sekali. Ternyata menurut dia kena waktu di ATM. Ya, itu yang terakhir dia ingat. Nah, jadi yang bahaya adalah kalau kita menjadi lebih takut kepada COVID daripada kepada Tuhan. Kita pada saat kita lebih takut kepada COVID, waktu kita berdoa, kita nggak bisa berdoa dengan hati yang tenang, dengan iman yang benar. Waktu kita memuji Tuhan, pikiran kita nggak bisa fokus ke Tuhan. Itu ciri-cirinya. Ya, kita yang ada di pikiran kita adalah COVID. Bapak Ibu tahu, itu adalah penyembahan berhala. Dan kita harus ingat bahwa ketakutan itu adalah roh. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan ya, kepada kita. Itu bukan roh yang berasal dari Tuhan.
Jadi kita tahu bahwa ketakutan yang berlebihan, bahkan melebihi takut kita kepada Tuhan, itu adalah suatu penyembahan berhala, sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita lebih takut, lebih kita, atau kita suka, atau hobi kita yang lebih daripada kesukaan kita kepada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Dan Bapak Ibu, kita diingatkan di dalam Ulangan 5 ayat 9 bahwa dosa penyembahan berhala itu adalah salah satu dosa. Enggak semua dosa yang mendatangkan kutuk keturunan, tapi dosa penyembahan berhala ini mendatangkan kutuk keturunan. Bukan kita yang akan kena dampak ya akibat ketakutan atau penyembahan berhala ini, ya ketakutan yang berlebihan ini, tapi juga keturunan kita akan menjadi celah buat iblis merusak mereka. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bertobat, Bapak Ibu, dari segala ketakutan yang berlebihan ini. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Kita harus lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini yang tadi saya ingatkan bahwa kita perlu di saat-saat ini untuk jaga hati kita. Nah, bagi anak-anak Tuhan ada berkat kemenangan dalam setiap firman Tuhan. Dalam setiap firman Tuhan ada janji kemenangan. Nah, karena itu saya mau ajak kita semua untuk perhatikan apa kata Paulus yang merupakan perintah yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau sampai kita baca di dalam Alkitab, ada 2 kali ya, perintah yang diulang, itu artinya adalah perintah yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Ya. Nah, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Perhatikan, bersukacitalah, bergembiralah dalam Tuhan. Maksudnya adalah kita bersukacita karena kita bersatu dengan Tuhan. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa Paulus saat menulis ayat ini, dia sedang ada di penjara di kota Roma. Jadi dia juga mengalami saat-saat yang menyengsarakan. Dia sedang mengalami siksaan yang berat. Ya. Di Roma mungkin dia nggak terlalu berat. Ya. Dia bisa menulis, dia seperti penjara di dalam rumah, ya dikasih kelonggaran sampai saat dia dihukum pancung. Ya. Tetapi jemaat Filipi, waktu dia membaca ayat ini, waktu mereka membaca ayat ini, mereka sangat ingat satu kejadian. Bapak Ibu tahu, waktu Paulus ada di kota Filipi, waktu Paulus memberitakan Injil, membangun jemaat Filipi pada saat itu, Paulus dan Silas ditangkap karena dia mengusir setan dari seorang perempuan yang ada roh tenungnya, lalu yang punya tuan yang memiliki budak perempuan ini marah, lalu Paulus dilaporkan, ya sehingga massa memukuli, sehingga Paulus itu dicambuk, ya di luar batas orang Yahudi, ya menerima cambukan di luar, jadi lebih dari 39 kali, bayangin. Ya, tubuh Paulus dan Silas berdarah-darah pasti. Ya. Nah, saya mau ingatkan bahwa karena itu firman Tuhan ingatkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, tetapi obat yang manjur. Karena itu kita harus jaga hati kita ya supaya kita tidak terbawa oleh duka cita yang berlebihan. Kita harus jaga hati kita ya dengan segala kewaspadaan supaya hati yang gembira ini menyehatkan badan kita, ya. Ini yang sangat penting. Tapi bukan berarti bahwa kita selalu ketawa-ketawa, ya. Waktu kita sakit, kita ketawa-ketawa terus. Waktu kita menderita, ketawa-ketawa terus, ya. Saya percaya bukan itu maksud Paulus. Ya, saya juga percaya bahwa Paulus juga sendiri pada saat dia dicambuk, dia tidak mungkin ketawa-ketawa, ya.
Itu bukan pukul pakai rotan biasa, itu cambuk yang membuat luka di tubuh setiap kali cambukan. Ya, saya percaya Paulus tidak mungkin ya begitu dicambuk sampai berdarah dia tertawa-tawa dengan Silas, tidak mungkin. Ya, mungkin orang gila yang seperti itu. Ya, orang waras nggak mungkin seperti itu. Tapi saya juga percaya kalau orang gila dipukul sekali mungkin bisa ketawa-ketawa, tapi kalau dipukul sampai 40 kali dengan cambuk sampai berdarah-darah, saya percaya nggak ada orang gila yang ketawa. Ya. Pasti nangis juga, pasti sakit ya, karena itu begitu menyakitkan. Ya. Dan saya juga percaya Paulus dan Silas juga mungkin berteriak-teriak ya, pada saat dicambuk seperti itu. Mungkin juga ada air mata yang keluar, mungkin namanya manusia, kita masih daging. Ya. Pasti kalau kita mengalami hal yang berat, yang menyesakkan kita, saat-saat kita mengalami hal waktu di mana kita mengalami kesesaran, pasti kita mengalami duka cita, pasti kita mengalami kesedihan. Ya, sekalipun saya percaya ada orang yang sangat rohani, ya, seorang ibu yang sangat rohani. Waktu dia memasak di dapur, waktu dia memotong sayur, ya, terus tangannya terpotong oleh pisau yang sangat tajam, nggak mungkin ya. Pada saat terpotong dia berkata sambil tersenyum, haleluya, puji Tuhan. Ya, tenang-tenang ambil tensoplas, nggak mungkin. Pasti dia teriak, aduh sakit, tolong ambil tensoplas. Mungkin dia ambil pembantunya ya, mungkin dia berteriak untuk minta tolong. Ya, itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar. Jadi kalau gitu apa maksud Paulus? Nah, bagaimana Paulus menghadapi situasi pada saat dia dianiaya, dicambuk seperti itu ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Pada saat Paulus dianiaya, begitu menderita, dia dibuang setelah dipukul, setelah dicambuk, dia dilempar ke dalam penjara di bawah tanah. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah dengan suara yang keras. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, ini yang Paulus lakukan. Dia berdoa, dia datang ke dalam Tuhan. Karena itu Filipi 4 ayat 4 katakan, Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan ini. Inilah yang Tuhan perintahkan. Pada saat kita ada dalam kesengsaraan, datang ke Tuhan, berdoa. Serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita mau bertobat sungguh-sungguh. Pada saat kita mau datang ke Tuhan, kita mau bertobat dari segala ketakutan, dari segala dosa kita. Maka damai sejahtera Tuhan akan turun atas kita. Maka kita akan bisa dengan tulus, dengan sukacita memuji Tuhan. Saat itu roh sukacita akan Tuhan curahkan. Sukacitanya Tuhan akan Tuhan limpahkan kepada kita. Ya, sukacita bukan seperti yang dari dunia ini, bukan karena apa yang kita alami, bukan. Di tengah sengsara, di tengah masa yang paling sulit sekalipun, kita akan mengalami sukacita. Kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita ingat kebaikan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan akan datang dengan nyata bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang beriman kepada Dia. Ya, seperti yang Paulus alami, ayat 26, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, saya percaya, ya hari-hari ini juga, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, saya percaya imun kita akan semakin kuat, kita akan bisa tidur dengan tenang, kita bisa makan dengan baik, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saya percaya Tuhan akan sembuhkan kita. Tapi seandainya pun, kalau kita meninggal, tapi kita sudah bertobat, kita sudah beriman dengan benar kepada Dia, maka kita ada di tempat yang terbaik bersama Bapa di sorga. Ya, tadi ya seperti Ibu ada yang tadi katakan waktu saat berdoa. Ya, kita mau punya pengharapan bukan hanya di dunia ini, tapi kita mau punya pengharapan yang benar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mati buat kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu pengharapan yang sejati, itu pengharapan utama kita, orang-orang beriman.
Ya, hidup ini seperti rumput, seperti uang. Ini adalah seperti waktu di mana kita mengalami ujian di sekolah kita. Piala kita, mahkota kita, hadiah kita yang terutama adalah hidup kekal, mahkota kehidupan. Ya, itu yang menjadi harapan buat kita semua. Ya. Oke, jadi itu yang Paulus alami. Ya. Dan ini yang Paulus juga saya percaya ajarkan ya, pada saat kita mengalami sengsara. Ini saat-saatnya semua orang mengalami sengsara, dan ini yang Paulus ingatkan. Bahwa kita bermegah, kalau kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang kedua, dikatakan bahwa kita bermegah di dalam pengharapan kita, bahwa kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Itu kemegahan orang, semua orang Kristen. Kemegahan terutama, artinya rasa syukur yang terutama bagi setiap orang Kristen adalah karena kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita malah bersyukur, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Saat-saat ini kita juga mau bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu, semua orang Kristen yang lahir baru pada saat dia mengalami kesengsaraan, pasti dia akan semakin melekat kepada Tuhan. Dia akan semakin mencari Tuhan. Dia akan datang kepada Tuhan untuk boleh menerima kekuatan Tuhan. Dia akan mencari wajah Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yeskiel, carilah kekuatan Tuhan, carilah wajah Tuhan selalu. Selalu. Ya, ini yang namanya bertekun. Ya. Seperti anak kecil. Ya, sekalipun dia nangis, dia akan cari mamanya dan dia akan pegang ujung baju mamanya sambil nangis-nangis. Tapi dia akan terus melekat sama mamanya karena dia tahu hanya dekat mamanya ada perlindungan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan yang sejati. Demikian juga anak-anak Tuhan. Ya. Pada saat kita melalui lembah kekelaman, percaya Bapak Ibu, kita boleh punya banyak teman komsel. Boleh banyak teman-teman yang menghibur kita, berdoa buat kita. Tetapi firman Tuhan selalu ya dan amin. Pada saat kita melalui lembah kekelaman, bayang-bayang maut, hanya dada Tuhan dan tongkatnya yang menghibur kita. Hanya itu. Apa itu dada dan tongkat Tuhan? Itu firman Tuhan. Firman yang Tuhan sampaikan. Itu yang akan memulihkan kita, menyelamatkan kita, melindungi kita, menjadi pedang yang melawan, yang menolak semua kekuatan musuh, menjadi perisai tempat kita berlindung. Hanya itu, Bapak Ibu. Hanya dekat Tuhan. Ada keselamatan. Nah, itu ya. Dan ketekunan ini akan menimbulkan tahan uji. Nah, ini kata yang menarik. Bapak Ibu boleh cek di dalam Alkitab King James, New King James ya. Alkitab literal dalam bahasa Inggris semua menggunakan satu kata yang sama, yaitu experience. Bukan tahan uji, tapi pengalaman. Jadi, ketekunan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Kita mau terus melekat kepada Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, apa kata firman Tuhan. Maka pada saat kita lakukan itu semua, Tuhan itu setia. Tuhan akan membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Ya. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, itu yang disebut tahan uji. Sehingga kita semakin tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Sehingga kalau kita lihat bahwa di dalam hidup ini aja Tuhan setia sama janjinya. Kalau gitu, pasti kita akan bersama Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan ada di dalam kekekalan. Dan Dia akan memberikan kita mahkota kehidupan seperti yang Dia janjikan. Karena saya melihat kenyataan dalam firman Tuhan. Bahwa Tuhan setia kepada janjinya dalam hidup saya yang sekarang. Apalagi nanti. Ya. Kita nggak perlu ya diingat-ingatkan tentang jaminan keselamatan.
kita sendiri ada keyakinan, kita sendiri ada conviction di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah melihat kenyataannya. Dan Roh Kudus juga semakin meneguhkan dalam hidup kita bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Oke? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ingatkan kita, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ada jaminan kemenangan bagi semua anak-anak Tuhan. Bukan, tidak ada jaminan ya bagi penyembah berhala. Karena itu hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh jaga hati kita. Kita mau sungguh-sungguh bertobat. Jadi saya mau simpulkan pertama, bagaimana bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan, senantiasa. Pada saat kita mengalami kesengsaraan, ya seperti anak saya. Pada saat saya mengalami info waktu Kamis malam itu saya kontak Pak Untung. Saya bilang, Pak Untung saya minta maaf, Jumat pagi saya nggak bisa. Karena waktu itu saya juga sudah beberapa hari badan saya sakit. Ya, saya agak kena flu gitu loh, seperti kena flu begitu. Jadi sebelum anak saya, makanya begitu anak saya katanya dia pilek, langsung hari itu juga saya suruh anak saya swab waktu itu. Karena saya sudah merasa enak, karena saya memang sudah karantina. Jadi kamar anak saya dan saya itu bersebelahan, saya tidak gabung dengan istri saya di kamar utama. Ya saya sudah sendirian pada saat itu, tapi saya share kamar karena saya di kamar belakang sama anak saya di kamar, tapi saya share kamar mandi ya sama anak saya. Jadi waktu anak saya positif, saya pikir saya juga sama gitu karena gejala-gejalanya mirip waktu itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu ya, saya udah banyak pikiran tuh. Saya mesti ungsiin mama saya lagi pikir apa anak saya mesti saya karantina di hotel, ya kan? Pakai home care atau segala macam gitulah. Udah beberapa alternatif ya. Tapi puji Tuhan, pada saat itu saya berdoa, saya datang kepada Tuhan. Saya sama istri saya, ya. Terus kemudian saya diingatkan ada satu dokter. Dia seorang, saya pikir dia dokter Islam. Dan dia dokter yang tidak pernah memberikan resep antibiotik atau antivirus. Ya. Ternyata dia seorang dokter yang takut sama Tuhan. Ya, ternyata dia juga dokter jantung yang operasi jantungnya Pak Jeff waktu di Australia. Belakangan baru saya tahu. Ya. Dan Tuhan tuntun saya ke dia. Ya, jadi benar-benar Tuhan itu baik ya. Dari beberapa alternatif dokter yang ini ya saya dituntun ke dia dan waktu saya datang ke dia, dia meneguhkan ya, ingatkan tentang imun ya, tentang perlunya kita bersukacita dalam Tuhan, perlunya kita bertobat ya. Nah, ini yang nggak pernah kita dengarkan dari dokter dan ini firman yang saya pikir ini peneguhan dari Tuhan ya. Sehingga saya bisa pulang dengan damai sejahtera. Saya bisa berdoa dan saya serahkan diri saya besokannya hari Jumat pagi saya swab dan puji Tuhan negatif ya. Dan saya pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, saya udah pikir apa anak saya taruh di hotel yang ada karantina buat orang-orang yang terpapar COVID. Dan pada malam hari itu Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang berbicara. Gak usah di rumah aja. Tuhan lindungi kalian. Wah itu ada satu damai sejahtera yang turun gitu ya dalam hati saya. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Ya, dan saya percaya bukan hanya buat saya, bukan hanya buat Paulus, tapi buat setiap kita yang berharap sama Tuhan. Pada saat kita datang kepada Dia, ada sukacita. Kapanpun kita datang kepada Tuhan, Tuhan sediakan sukacita yang dari Dia kepada kita. Ya. Nah, pada saat itu, pada saat kita ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan selamatkan kita, Tuhan selamatkan saya. Pada saat saya masih waktu itu hidup dalam dosa, hidup dalam narkoba. Ya, saya nggak punya rencana bertobat, tapi Tuhan datang. Tuhan beritakan, ada satu hamba Tuhan yang beritakan firman dan selamatkan saya. Sehingga saya kembali ke Tuhan. Tuhan baik. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Ya, dan yang berikutnya, yang ketiga. Saya percaya pada saat kita sungguh-sungguh bertobat, kita tidak akan punya hati yang egois. Kita akan juga berdoa siapa, kita juga akan melihat teman-teman kita yang lain, kita akan menolong ya. Ya seperti saat-saat ini gereja sedang juga menolong jemaat yang mengalami kesusahan dengan dana, dengan obat segala macam. Ya, dan saya percaya ya ini yang Tuhan mau.
Hendak, di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya bukan kita berbuat baik lalu kita selfie, lalu kita bagikan di sosmed supaya orang tahu semua kebaikan kita. Bukan maksud itu. Ya karena kalau kayak begitu artinya ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain dikatakan bahwa kalau kita berbuat baik dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi bukan itu maksudnya. Ya maksudnya adalah hendaknya kebaikan hati kita itu menjadi suatu habit. Ya, sehingga orang begitu melihat kita, wah ini orang yang baik hati, orang yang suka menolong orang. Ya, jadi kita mau latih disiplin. Ya, dan saya percaya pada saat kita punya hati yang bertobat, kita akan punya hati seperti Tuhan. Kita akan punya hati yang berbelas kasihan kepada banyak orang. Kita nggak akan tinggal diam. Ya, dan pada saat kita disiplin seperti itu kan menjadi suatu kebiasaan dan habit, menjadi sifat kita. Dan kita satu hal yang memotivasi kita, Tuhan sudah semakin dekat Bapak Ibu. Ya, entah hari kedatangan Tuhan, ya, entah juga hari-hari di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Tadi pagi saya agak terlambat karena saya dapat berita. Begitu saya bangun jam 5, saya dapat berita. Teman kantor saya meninggal. Dia seorang majelis gereja. Ya, saat terakhir saya masih ngomong sama dia, saya nggak sangka dia nggak ada komorbid segala macam. Ya, tapi saya ingatkan dia, ya tetap percaya sama Tuhan, tetap ingat Tuhan. Ya, saya percaya katanya. Ya, Tuhan beserta saya. Amin, saya bilang. Ya, tapi ya saya percaya Tuhan punya rencana lain buat dia. Ya. Nah, tugas dia sudah selesai di dunia. Ya, jadi panggil Tuhan jam 1 pagi tadi. Ya, Tuhan sudah dekat. Ini saat-saatnya. Apapun keadaan kita. Ya. Kita mau lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya mahkota kehidupan tersedia bagi kita semua. Orang yang berharap kepada dia. Ya. Dan sukacita Tuhan tidak pernah akan tinggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Ya, sehingga kita akan mengalami pengalaman yang nyata bersama Tuhan. Yang jelas adalah sukacita Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau datang padamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami perlu bertobat Tuhan. Tuhan, ingatkan kami Roh Kudus, kalau ada hal-hal yang kami perlu lepaskan Tuhan. Hal-hal yang kami lebih perhatikan daripada Engkau. Hal-hal yang lebih kami suka. Hal-hal yang lebih kami takuti daripada Engkau. Oh Tuhan, itu adalah berhala dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak sadari itu. Kami lebih fokus kepada hal-hal yang lain daripada Engkau. Tapi hari ini Tuhan kami mau bertobat. Karena Engkau yang terutama. Engkau yang sebenarnya lebih kami pentingkan Tuhan. Harus kami pentingkan lebih daripada yang lain. Karena Engkau adalah karena segala sesuatu berasal dari Engkau Tuhan. Bahkan setiap nafas yang kami hirup itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan hari-hari ini kami melihat betapa oksigen itu mahal. Dan oksigen itu berasal dari Engkau. Dan seluruh hidup kami, apa yang ada pada kami itu berasal dari Engkau. Dan kami boleh ada, itu karena Engkau. Dan satu hari nanti kami harus kembali mempertanggungjawabkan hidup kami kepada Engkau. Karena itu Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh ingat Tuhan. Apapun yang terjadi itu tidak terlepas dari kendali Engkau. Karena itu Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh bertobat dan kami boleh tinggal tenang di dalam Engkau. Sehingga kami boleh memiliki hati yang gembira Tuhan. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu Tuhan, di dalam kesengsaraan kami mau sungguh bersyukur Tuhan. Karena Kau tidak pernah tinggalkan kami. Sekali lagi Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Bersihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus. Tuntun kami. Biar kami boleh Tuhan fokus kepada Engkau dan kepada orang lain Tuhan. Kami boleh punya hati yang seperti itu. Di dalam nama Yesus. Kami minta ini Tuhan. Dan kami terima jawaban doa kami.
dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, thank you Kak David Sama-sama. buat sharingnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar ya, kita sudah lihat bagaimana kita harus bersikap ketika kita sedang mengalami tantangan, kita sedang mengalami sendiri, atau kita dengar berbagai berita yang mungkin hari-hari ini semakin dekat ya dengan kita. Mungkin kalau berapa waktu yang lalu orang-orang yang mungkin jauh, tetapi makin lama kita makin dengar dan lihat ada kejadian-kejadian yang terjadi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan itu mungkin menggoncangkan kita. Tetapi kita jangan terus-menerus tergoncang gitu ya, tetapi kita datang sama Tuhan. Nah, dari apa yang sudah dibagikan tadi, barangkali Bapak Ibu ada pengalaman, ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan Bapak Ibu boleh tulis di chat atau boleh buka mic-nya. Silakan boleh ditanyakan secara langsung. Iya. Pagi, Saya deh, David, Pak. Oh, Ya. Oke. Hari ini topiknya sih sangat-sangat relevan ya pagi ini. Dan saya pikir ini akan menjawab kebutuhan setiap kita sih. Nah, kalau saya ada satu pertanyaan ya, yang jadi hari-hari ini kan kita kalau di berita dimanapun, saya bukan tipe orang yang suka scrolling, cari-cari gitu. Tapi hari-hari gini berita di sosmed dimanapun itu yang disajikan itu adalah berita kematian, berita ketakutan ya. Oksigen habis, obat langka, COVID 40.000 hari ini gitu. Maksudnya kita nggak cari pun berita itu kan bertebaran di mana-mana gitu. Dan akhirnya ya ketakutan, kekhawatiran itu bisa menguasai kita. Nah, hari-hari ini kan kita sedang dipersiapkan, sedang dilatih. Tapi gimana ya Pak? Pertanyaannya itu kan tadi respon awal kita biasanya kalau kita ngalamin kondisi ya katakanlah kita kena COVID atau itu respon awalnya kan ketakutan, kita kekhawatiran. Gimana tipsnya biar bisa switch kayak Paulus gitu, ya? Dia bisa tetap bersukacita, bisa tetap memuji Tuhan gitu. Sedangkan hari-hari ini juga banyak yang dikuasai sama ketakutan, gitu Pak. Ya, bagus. Ya Pak, tadi seperti yang tadi saya mungkin sudah sampaikan, ya saya kasih contoh makanya. Bagaimana Paulus sendiri menghadapi kesesakan, ya, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang penderitaan dalam hidup dia, penderitaan yang real. Dan jemaat Filipi, saya percaya juga waktu mereka membaca Filipi 4 ayat 4 itu dia ingat, mereka ingat kejadian yang menimpa Paulus di kota Filipi bersama dengan Silas waktu itu, ya. Jadi Paulus juga mungkin mereka lihat karena Paulus didera di depan di publik, mereka lihat Paulus nggak mungkin ketawa-ketawa, pastilah nggak mungkin Paulus ketawa-ketawa. Ya sama seperti kita, nggak mungkin kita juga waktu saat menderita, waktu kena COVID langsung kita ketawa-ketawa, puji Tuhan, haleluya, nggak ada yang begitu. Pasti kita langsung refleks, ya, aduh kita harus bagaimana, ya. Ada kekhawatiran, ada itu adalah human, ya. Tetapi kita harus cepat mengendalikan diri kita, karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, artinya roh yang menguasai. Kita itu bukan roh ketakutan, tetapi pengendalian diri. Nah, setelah itu kita harus ingat, pada saat kita mengalami ketakutan, biasanya gini kan, orang kalau takut orang dunia, dia akan lari ke tempat yang dia pikir aman. Itu orang dunia, ya kan? Dia akan refleksnya selalu cari, oh ya gue mesti gini, gue mesti cari orang yang tempat dia bisa ini, ya kan, bisa mendapat keselamatan atau mendapat backing, ya kan? Pastilah, ya kan, orang mengalami masalah kriminal, dia pasti ke orang kaya, dia akan telepon ke orang yang dia andelin, ya kan, pejabat atau polisi atau tentara siapa yang dia. Nah, sama. Pada saat orang Kristen mengalami hal seperti ini, kita mestinya saya percaya anak-anak Tuhan, dia akan refleksnya lari ke Tuhan. Ya, waktu saya alami anak saya begitu, saya refleksnya apa? Datang ke Tuhan, ya berdoa. Ya, pertama refleksnya mungkin ke dokter mana, tapi langsung diingetin, datang ke Tuhan. Oh ya, saya waktu sampai di mobil, saya udah refleks tuh langsung ke mobil ya, saya udah mau kontak gitu loh, dokter-dokter yang mana saya mau datengin gitu ya. Tapi sampai di mobil saya berdoa. Dan begitu saya datang ke Tuhan ada
saya berasa gitu loh bahwa Tuhan, kamu loh sumber jawaban saya. Tiba-tiba tuh langsung ada kayak apa ya, rasa nyaman, tenang, damai ya, pikiran jernih, langsung kayak seperti dituntun, kamu ke sini. Begini aja. Ya udah. Ya, kayak ada step-step gitu ya. Saya hari-hari, nah malam itu kalau nggak saya berdoa dan saya minta ampun sama Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus, ampunin saya sering sepelekan suaramu. Saya seperti suara yang nggak tahu ya, ini sharing pengalaman ya. Dalam hidup saya rasanya ini nggak biblical, tapi saya berasa saya jarang sekali dengar suara seperti Bapa di sorga. Bapa di sorga yang saya pernah alami, suara yang begitu berwibawa, begitu tegas, dan saya nggak bisa menolak. Begitu dengar, ya amin. Ya. Dan ternyata 2 tahun kemudian saya baru tahu kata-kata itu ada di dalam Maleakhi. Ya, waktu kayak di khotbah saya kaget. Oh ternyata itu ada ayatnya. Ya, itu suara yang nggak bisa saya tolak gitu. Itu saya pikir ya itu suara Bapa. Nah suara Tuhan Yesus itu suara yang biasa, tapi begitu saya dengar, saya langsung nangis. Saya nggak bisa tahan gitu dengar suara itu. Ya, kalau kata-katanya biasa, ya seperti aku mengasihi kamu. Waduh itu saya begitu dengar tuh saya nangisnya kayak anak kecil waktu itu saya ingat ya. Tetapi suara Roh Kudus, saya pikir itu suara yang sering saya abaikan. Seperti teman, ya begini, begitu, begini. Saya abaikan, ternyata itu benar gitu. Waduh, saya minta ampun gitu. Nah, pada saat kejadian itu ya, pada saat saya habis berdoa kenal, ada suara yang seperti itu nuntun saya. Dokter ini aja, nggak usah pergi, di rumah aja. Tuhan hidup seperti biasa, seperti teman yang ngomong. Nah, setelah itu saya merenung, itu suara Roh Kudus. Karena sampai hari ini saya melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan suara-suara itu yang sering kita abaikan, sering tertutupi oleh ketakutan kita. Nah, jadi saya percaya ya, kita harus lebih ya belajar untuk itu tadi, dengan kita sering dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, saya percaya hati kita akan semakin timbul iman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan itu akan membuat kita refleks. Begitu ada masalah, kita akan lari. Firman Tuhan itu akan ingatkan kita, dan kita akan lari ke Tuhan. Nah, waktu kita lari Tuhan dengan penuh pengharapan, saya percaya, ya, kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, itu akan melatih kita punya kebiasaan. Semakin hari refleks kita akan semakin terlatih untuk semakin cepat datang ke Tuhan, sehingga sukacita itu akan semakin lebih cepat gitu ya menguasai kita daripada ketakutan, dan ketakutan itu akan sirna. Nah, menurut saya sih itu ya. Ya, thank you Pak David. Ya, sama-sama. Pak David, tanya Ya. dong. Iya. Saya mau berangkat. Ini Betty, Pak David. Iya. Ini mohon tanggapannya ya. Jadi ada 2 hal yang saya mau sampaikan gini. Kayaknya menghadapi COVID ini kita benar-benar lagi diuji iman kita. Iman kita hari-hari ini benar-benar lagi dipraktekkan, Betul. Ada 2 hal kondisinya seperti gini. Seperti nanti suatu saat kita akan dibawa bahwa kita hidup benar-benar karena iman. Karena kenapa? Obat makin sedikit, makin susah, makin mahal. Semua alat-alat yang diperlukan untuk kita sembuh dari COVID, gas lah, saturasi, apapun itu alat, bahkan rumah sakit obat akan sangat mahal, dan kita nggak mungkin ngikutin harga yang semakin tinggi itu. Nah, mungkin kita akan diizinkan Tuhan mengalami suatu saat kita nggak butuh itu semua, tapi kita berjalan dengan iman. Karena kita kondisi bukan yang nggak mau beli, tapi memang kondisi keuangan kita nggak mungkin mengikuti harga yang semakin tinggi. Nah, kita akan diizinkan kita berjalan karena iman, kita sembuh karena iman, bukan karena alat atau karena obat, karena diizinkan begitu. Nah, hal yang kedua, kita orang beriman ya, kita percaya bahwa kita tidak bisa dikuasai oleh ketakutan, oleh segala hal yang mengkhawatirkan kita dengan COVID. Tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang sekeliling kita, maksudnya keluarga. Nggak semua keluarga kita keluarga orang yang beriman ya, orang yang udah lahir baru. Misalkan Kristennya masih begitu-gitu. Nah, sementara kita punya iman istilahnya, percaya. Kita berjalan dengan iman, percaya sama Tuhan sepenuhnya. Nah, karena kita berhadapan dengan orang-orang keluarga inti yang tidak seperti dengan kita, jadi kita bergumul juga nih. Kita punya iman gini, tapi mereka bilang, ya lu jalan dengan iman. Ini maksudnya mereka dengan logika, kita dengan iman. Nah, ini hal-hal yang kondisinya kita jadi dibawa ke satu ketakutan yang sebenarnya kita tidak down. Sebenarnya kita punya iman, kita yakin bahwa kita percaya kita akan baik-baik aja, kita akan sembuh. Tapi karena mereka penuh kekhawatiran, ketakutan, segala macam, jadi
kita ke bawah. Oh iya, begini-gini. Akhirnya lama-lama, kok gue jadi nggak beriman, gue jadi takut ya. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang mereka arahin, yang dibilang kita apa? Kita nekat, kita berani, kita nggak peduli sama kondisi segala macam. Nah, dua kondisi ini, Ko David, yang membuat kita kadang-kadang berpikir, ini gue sebenarnya gimana ya, kayak gitu. Itu sih kok. Ya, jadi gini, betul ya. Jadi pertama, ini yang saya bilang tadi, kita semua sedang digoncangkan. Waktu kita doa pagi di Mandarin juga, Ibu Dirati pernah ngomong begini. Saya lagi bayangin ya, betapa mengerikan nanti waktu Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Ini baru bumi digoncang aja udah kayak begini ngerinya. Apalagi nanti pada saat Tuhan menggoncang langit dan bumi, kayak apa ngerinya. Nah, jadi benar-benar yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang yang ada dalam Tuhan. Nah, jadi benar, ini adalah iman. Nah, dengan situasi begini kita benar-benar diuji, kita akan mulai dipaksa ya, mau nggak mau ya, untuk benar-benar hidup dengan iman ya, bukan dengan alat, dengan obat. Tapi ya Tuhan itu nggak gini loh, kita harus lihat lebih luas. Ini nomor satu ya pertanyaan. Saya mau jawab begini. Kita harus lihat dengan kacamata yang lebih luas. Ini adalah prinsip umum, bukan cuma agama Kristen. Tetapi ini prinsip umum bahwa virus ini, ya Tuhan untuk kasihnya virus. Kalau Tuhan kasih bakteri seperti Black Death, lebih celaka lagi. Obatnya bukan imun, obatnya adalah obat, bener, ya kan? Karena Black Death itu kuman, bakteri, pes itu nggak bisa dilawan dengan imun. Mati aja bener kalau nggak pakai obat ya. Nah makanya yang mati itu sampai 200 juta orang pada zaman itu. Nah jadi intinya bahwa dengan virus ini benar-benar dengan imun kita sebenarnya cukup. Nah jadi dokter yang kasih tahu saya, dia dokter Yahudi Kristen ya, dia bilang begini, obatnya ini simple, imun ya. Cara imun gimana? Nomor satu, pikiran. Jadi tidur yang nyenyak, tidurlah seperti bayi. Jadi begitu kamu terpapar, kamu sadar kamu ada gejala pilek atau apapun, istirahat, tenang pikiran kamu. Makan yang bergizi, jangan makan daging yang banyak, karena daging itu membuat inflamasi, membuat radang. Jangan goreng-gorengan, makan sayur, buah, nasi merah. Ya, tidur 12 sampai 13 jam, sleep like a baby. Kamu pasti sembuh. Dokter itu ngomong, jadi nggak usah aneh-aneh. Dan ini saya lihat benar-benar di kantor saya, ini ada 2 orang, ya. Satu, office boy, urus orangnya. Satu, ini tangan kanan saya. Dia, aduh saya sedih banget, karena tadi pagi meninggal. Ini orang yang apa ya? Dia majelis gereja loh di GKI, ya majelis gereja. Dia kalau saya pergi keluar kota, dia bareng dengan saya. Dia orang yang sayang mamanya. Sampai saya pikir, wah kamu ini panjang umur. Firman Tuhan bilang kalau kita sayang orang tua, panjang umur. Dia sayang, dia sampai dimanapun ya di luar kota. Begitu dia mendarat, landing dari pesawat, dia telepon pertama kali mamanya dulu gitu. Mungkin gara-gara itu sampai sekarang dia belum kawin. Umurnya udah 40, belum 50, belum kawin-kawin. Ya pacaran, ada pacar tapi belum kawin. Ya, karena dia tuh anak mami banget deh. Ya, dikit-dikit, sorry ya Pak, saya telat. Kenapa? Anterin mami ke dokter. Padahal dia ada adiknya perempuan, ada tinggal sama dia. Ya, dia cowok satu-satunya. Mamanya mau selalu dia. Mamanya selalu masakin dia makanan. Ini kesayangan mamanya, cowok satu-satunya. Dan dia sangat sayang mamanya. Tapi dia meninggal. Dia punya iman. Saya percaya dia itu ya banyak pikiran. Sampai saat saya juga nggak nyangka dia tuh meninggal. Dia tuh gejalanya nggak cuma demamnya nggak baik-baik, batuknya baik-baik. Oke aja. Saya bilang kamu masih bisa handle kerjaan nggak? Bisa Pak. Kamu masih bisa handle loading? Bisa Pak. Sampai 2-3 hari yang lalu, hari Minggu kemarin, saya udah mulai berasa nggak enak. Ini orang kayaknya enggak agak berat ya. Saturasi sampai 80. Udahlah, saya bilang. Kamu punya kontak orang-orang yang mesti dikontak itu kasih ke saya. Nanti saya kasih ke staf yang lain untuk handle. Dia nggak jawab. Saya udah berasa nggak enak. Terus saya berdoa. Malam itu saya bangun tengah malam. Saya ingat dia. Langsung saya udah berasa dia meninggal. Saya nangis, saya berdoa, Tuhan, masa dia meninggal Tuhan? Dia nggak ada komorbid, dia nggak ada apa-apa, dia meninggal. Dia punya iman loh.
Tapi satu, pikirannya itu dia terpecah belah. Dia urusan kantor, dia mestinya pada saat itu total bed rest mestinya. Ya. Nah, ini yang dokter bilang, jangan kamu anggap enteng. Sebenarnya obatnya simple. Tapi kalau kamu anggap enteng, kamu ya walaupun kamu beriman, kamu itu mencobai Tuhan. Ikutin ya. Jadi kita nggak perlu tabung oksigen, kita nggak perlu obat segala macam, nggak perlu. Imun. Ya, makanya tenang. Obatnya itu tadi hati yang gembira. Kita bisa tidur nyenyak itu pasti sembuh. Ini dokter Dasat ini, dokter namanya dokter Dasaat. Ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa lihat di internet, on YouTube ya. Dia ahli jantung, gelarnya panjang banyak. Dia pasti nggak ngomong sembarangan. Dan terbukti anak saya 5 hari sembuh. Anak saya tidur sleep like a baby benar-benar 12-13 jam. Ya biasa kalau dia tidur siang, bangun siang saya suka tegur dia. Tapi kali ini tindakan dia benar. Tidurnya 12-13 jam. Oke, ya 4 hari sembuh. Padahal CT-nya 17. Ya saya sempat agak kepikiran waktu itu. Cuma makan vitamin kok. Ya, nah sama office boy saya, Bapak Ibu, kasihan. Dia cuma makan obat yang saya kasih. Obat pun yang saya kasih itu cuma suplemen. Saya ingetin vitamin. Ya, Harry makan vitamin. Saya monitor. Hari ini kamu gimana? Oke, Pak. Saya udah cuma penciuman hilang gini berapa hari. Ya, terus kemudian sembuh dia. Tapi John yang udah makan ini itu, vitamin segala macam, obat apa segala macam. Lewat. Jadi saat ini kita harus berpikiran lebih luas. Ya kita lihat ada orang yang nggak percaya tapi sembuh gitu aja, ya kan? Tetapi ada orang yang beriman yang benar, dia beriman. Jangan salah, saya percaya John hari ini bersama Bapa di sorga. Ya, tapi dia salah menghadapi ini. Ya, dia punya iman, tapi kadang gitu tadi, ya kita harus ngerti gitu bahwa, nah pikiran yang benar gitu ya. Ini yang kita mesti mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saatnya kita memberitakan Injil. Saya percaya orang yang bukan Kristen juga takut. Pasti. Apalagi ya kan? Ini saatnya kita ngomong. Kamu harus bertobat. Kamu lihat. Orang yang sehat-sehat bisa mendadak meninggal. Saat ini kita harus ingat sama Tuhan. Tuhan lagi menghukum dunia. Jadi saya ngomong. Ada jemaat yang Kristen, anaknya Buddha. Waktu saya telepon, saya ngomong. Iya, nggak apa-apa. Ingat, saat ini kita harus jaga imun. Obat kita imun yang kuat. Nah, imun itu datang dari hati yang tenang. Nah, hati yang tenang kalau kita beres hubungannya sama Tuhan. Saya bilang, cari Tuhan, bertobat. Ya kita berdoa supaya pada saat dia mencari Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya sama dia. Ya, ingetin, karena kalau orang kalau lagi ketakutan karena COVID ya, lagi kena COVID, wah mereka akan ayo apa aja yang mereka akan dengar. Iya kan berdoa ya supaya sembuh. Tapi begitu sembuh, mereka akan pikir begini, ya ini mah bukan mujizat lah, ini bukan Tuhan, orang yang meninggal juga 5% doang kok, itu faktanya. Ya gue terlalu baper ya kan. Ya gue sembuh ya memang karena gue sembuh, karena badan gue sehat, bukan karena mujizat. Begitu loh. Ya, kalau kita tekenin soal itu kesembuhan itu aja. Tapi kita mesti pada saat ini kesempatan kita untuk beritakan Injil. Ya pada saat mereka ketakutan ngomong, caranya bukan langsung ayo percaya Yesus supaya selamat, bukan begitu. Tapi lewat ketakutan itu kita ngomong bahwa hati yang tenang itu obat yang manjur. Hati yang tenang itu dari hati yang bertobat, hati yang beres hubungannya sama Tuhan. Ayo cek hati kamu. Kalau hati nurani kamu ada yang ingatkan kamu ada dosa, cepat datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Ingatin dia datang ke Tuhan, cari Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, datang ke dia. Barang siapa yang berseru kepada nama dia akan diselamatkan. Itu saya ngomong sama dia. Ya, jadi ini kesempatannya, ya kan. Nah kalau soal yang lain, ya mesti makan ini makan itu ya nggak apa-apa. Tapi jangan main tubruk aja. Saya nggak setuju. Saya tetap, walaupun saya udah beli obat waktu itu ya, saya jaga-jaga saya beli obat, tapi nggak ada satupun yang saya makan kayak ivermectin segala macam. Karena begitu saya lihat, ya ampun ini obat beracun sekali. Ya ikutin makan sesuai dengan dosisnya aja udah sangat beracun, apalagi overdosis gitu kan. Ini obat-obat yang direkomendasi dokter kan overdosis semua. Avigan 8 pagi 8 malam. Ya kan besokannya 3 ya kan. Jadi obatnya tuh dikasih overdosis semua. Ini bahaya sekali buat tubuh. Tetapi dengan obat yang dokter Dasat kasih itu semua vitamin, suplemen ya. Sembuh tuh. Jadi saya pikir ini yang harus dua hal yang kita harus mengerti. Pertama, obatnya. Puji Tuhan ya, karena ini virus.
Jadi obatnya cuma imun. Nah, makanya itu kita harus punya hati yang benar. Terus kemudian jaga makanan, jaga pikiran, ya. Terus kemudian itu tadi, saya percaya itu pasti sembuh kok kita. Yang ada komorbid aja sembuh kok. Begitu saya tanya, tidurnya gimana? Bagus tidurnya, itu yang penting. Makan yang benar. Oke. Ya, Pak Edi Santosa umur 84. Ya sekarang dia masih pakai oksigen karena dia memang punya pneumonia dan sinus. Ya. Nah, jadi saya pikir sih itu ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita juga sama orang yang belum kenal Tuhan ya kita ngomongin begitu aja terus. Ingetin soal itu. Syukur-syukur roh Tuhan bekerja dan dia bertobatnya. Ini yang saya pikir perlu kita lakukan. Oke. Ya, jadi apa-apa kita datang sama Tuhan ya Kak David ya. Jadi kalau kita takut, kita mungkin refleksnya salah, kita balik ya. Coba bangun refleks kita untuk ketika kita takut, kita datang sama Tuhan. Demikian juga kalau ada teman-teman kita yang takut atau apa, kita tanya sama Tuhan dan bawa Tuhan ke dia ya. Coba ajak betul. Dia mencari Tuhan ya, gitu ya. Betul. Oke. Kak David, ada yang tanya lagi nih. Ya. Ada yang tanya, dia bilang, tadi Pak David bilang kita doakan teman-teman yang sakit ya. Nah, dia kemudian tanya nih, pertanyaannya bukankah kesembuhan itu kedaulatan Tuhan? Nah, ini masalah kedaulatan nih. Ya. Apakah doa kita bisa merubah kedaulatannya? Nah, itu pertanyaannya Pak David. Ya, betul. Saya setuju Pak. Ya, Tuhan berdaulat. Ya, tapi juga ada firman-Nya, jangan mencobai Tuhan. Artinya gini, kita nggak petantang-petenteng ya. Kemarin saya baru lihat ini ekstrim aja contoh ya. Mentang-mentang Tuhan Tuhan berdaulat lalu kita wah, gue beriman, gue percaya ya kalau Tuhan belum waktunya saya mati ya nggak mati. Ya betul. Tetapi banyak orang yang cari penyakit sendiri terus mati. Ya jangan salahin Tuhan. Ya jangan salahin Tuhan karena kamu sendiri. Ya contoh orang bunuh diri, apa itu kedaulatan Tuhan? Saya percaya itu tindakan dia sendiri. Ya, Tuhan nggak pernah punya rencana supaya dia mati bunuh diri, tapi dia sendiri mengambil tindakan dia, dan karena itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya, jadi memang ada kedaulatan Tuhan, tetapi juga ada kehendak bebas manusia yang makanya itu kita diciptakan imago Dei. Ya, apa namanya sepeta dan segambar dengan Tuhan. Nah, karena kita punya kehendak bebas, karena itu kita bisa diminta pertanggungjawaban satu hari nanti di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita semua itu kedaulatan Tuhan ya semua Tuhan yang program ya yang salah bukan komputer. Kalau semua kan diprogram oleh programmer. Yang salah siapa? Programmernya. Yang salah Tuhan kalau begitu. Tapi bukan kan? Tetap kita diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan semua kasih karunia. Tuhan sudah memberikan semua firman-Nya, janjinya, ya ada perlindungannya, ada payungnya. Tapi kalau kita keluar dari payungnya, ya kena musibah, ya jangan salahin dia. Salahin Tuhan. Tuhan, lu kan kita nggak bisa ngomong. Lu kan kedaulatan Tuhan. Iya, tapi lu keluar dari payung gua, kata Tuhan. Jangan salahin dia. Iya kan? Nah, sama seperti saya ingat gini. Jadi Tuhan nggak, hidup dan mati di tangan. Maksudnya Tuhan yang ini. Tapi kalau kita khawatir, lalu Tuhan udah ingetin, jangan takut. Jangan khawatir, tapi tetap naik kayak begitu terus mati. Ya, saya percaya sih kalau kita, ya karena kayak misalnya kayak itu, kayak contoh kayak teman saya tadi. Dia memikirkan hal-hal yang kerjaan, mungkin mamanya, nggak apa-apa ya. Tapi maksud saya gini loh, ya itu wajar, itu human, ya kan. Itu kelemahan manusia biasa. Ya saya percaya hari ini dia bersama dengan Tuhan. Tetapi saya percaya kadang-kadang kita suka miss the best plan-nya Tuhan. Jadi Tuhan tuh punya, saya percaya Tuhan tuh punya tahap-tahapan. Tuhan punya rencana yang tertinggi buat kita. Kayak bangsa Israel aja deh. Apakah Tuhan punya rencana seperti bangsa Israel saat ini? Enggak. Plan A-nya Tuhan adalah, pertama, bangsa Israel itu menjadi terang buat bangsa-bangsa. Bangsa Israel, makanya Mesias datang, makanya Tuhan Yesus datang, hanya memberitakan Injil di Israel. Karena memang targetnya adalah bangsa Israel menerima Mesias, menerima terang, diselamatkan, lalu bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa Israel menolak, tegar tengkuk, menolak Kristus. Akibatnya apa? Ya udah, langsung nih terang ini, ya Tuhan Yesus ini, Injil ini langsung diberitakan kepada bangsa-bangsa lain.
supaya membuat cemburu. Roma 11 katakan, ya kan, kepada bangsa Israel. Itu plan B-nya Tuhan. Jadi gini loh, manusia, Tuhan punya plan A sama setiap manusia. Rancangan yang indah sekali. Tetapi miss, nggak apa-apa. Seperti penjunan. Nah, Yeremia 18. Tuhan punya rencana. Tuhan bikin nih. Tuhan mau bikin seperti Gucci yang indah. Tapi gagal. Karena kita jalan sendiri. Kita nggak mau denger-dengeran. Ya udah gagal. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Dia bikin lagi. Jadi apa? Jadi mangkok yang indah. Nggak mau denger-dengeran lagi. Ya udahlah. Bikin jadi tempolong yang ceper, yang lebih gampang. Ya, jadi tempolong lah kita. Jadi artinya gini loh, Tuhan tuh punya rancangan yang indah buat kita. Tapi karena kita tegar tengkuk, kita nggak beriman, atau kita akhirnya kita jadi yang second the best, third the best. Tapi tetap Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Oke, Pak David, sorry Ya. potong dikit. Ya. Nah, yang dia tanyain lebih bagaimana dia ketika mendoakan orang lain nih. Jadi, Begini. kedaulatan terhadap orang lain, terhadap dalam doa ya. Ya, gitu. Sorry, saya tarik kepanjangan dulu. Tapi intinya begini, kehendak bebas. Nah, Tuhan juga ajarin kita untuk berdoa. Jadi gini, pertama kita tabur firman supaya dia terima yang baik dengan iman yang benar. Nah, kita berdoa. Oke. Nah, waktu kita berdoa, ya saya percaya Tuhan bisa lakukan mujizat. Ya kan. Jadi bisa aja karena doa. Misalnya waktu kita sering dengar kayak misalnya waktu Tuhan bicara sama Abraham tentang Sodom dan Gomora. Itu kan boleh dibilang itu kayak doa kan Abraham, tapi dua komunikasi ya. Komunikasi dua arah. Ya, Tuhan bilang Abraham bilang, "Masa kalau 50 aja nggak ada yang masa Tuhan mau hancurin kalau ada 50 orang bertobat, orang yang benar di Sodom. Oh, kalau 50 aku hancurin. 10 deh. Kalau 10 nggak dihancurin juga." Tapi coba waktu itu Abraham bilang, kalau 1 gimana tuh? Lot misalnya. Masa kamu hancurin? Ya mungkin beda skenario-nya. Tapi karena dia berhenti sampai 10, ya sudah. Ya Abraham juga pikir, ya pantaslah. Nah, jadi maksud saya memang begini. Kalau dalam firman ada dua hal. Ada yang sifatnya ultimate. Kedaulatan Tuhan. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa dirubah lagi. Betul, saya setuju. Ini udah ultimate, nggak bisa. Contoh apa? Yeremia 29 ayat 11. Nah, ini suka disalah tafsir. Aku punya rancangan-rancangan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Kalau kamu datang kepada aku, berdoa, berbalik dari dosa-dosa kamu, aku akan mendengar, menjawab. Dia lupa ayat yang ke-10. Kalau setelah ini berlaku, Tuhan akan dengar doanya kalau sudah lewat 70 tahun. Kalau belum 70 tahun lu berdoa sampai jengking-jengking gimana, gua nggak dengar. Nah, itu sesuatu yang sifatnya sudah ultimate. Tetapi ada waktu, ada halnya yang Tuhan tidak ultimate. Keputusannya belum ultimate. Ya. Nah, pada saat itu kita berdoa, umat Tuhan berdoa. Jadi misalnya Tuhan kirim asyur, Yesaya 30, 15. Ya. Dalam tinggal tenang, dalam bertobat, ya kan? Kamu akan diselamatkan. Tapi kamu tidak, kamu cari Tuhan tuh cuma satu harap, bertobat. Pada saat bertobat, lu dipulihkan. Lu nggak akan dihancurin. Tetapi dia nggak bertobat, hancur dia. Ya kan? Nah, jadi maksud saya, kalau sifatnya nggak ultimate, kita kan nggak tahu yang mana ultimate, yang mana enggak. Nah, tapi kita berdoa dan kita terus berharap sama Tuhan yang terbaik. Tetapi kalau sudah terjadi, ya sudah, kita percaya Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita semua. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ya Tuhan punya rancangan terbaik, kita nggak tahu. Ya kita minta, Tuhan ajarin kita untuk minta. Tapi Tuhan berikan yang terbaik. Ya, kalau kalau rumput atau bunga yang di padang aja Tuhan pelihara, apalagi kamu, kata Tuhan, ya kan? Jadi kita harus percaya Tuhan beri yang terbaik. Tapi kalau seandainya pun mati, kita percaya. Ya, ada saudara kita yang meninggal, kita percaya Tuhan sudah beri yang terbaik. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi ya buat ini. Jadi contoh ada satu. Boleh nggak saya kasih contoh satu? Satu pekerja. Ini orang yang saleh banget, keluarganya saleh. Suaminya dibunuh. Penjahat, karyawannya sendiri. Dia nggak habis pikir. Suami saya, anak Tuhan, hamba Tuhan. Baik suami saya. Kok dibunuh sama karyawan sendiri? Apa alasannya Tuhan? Apa alasannya? Dia bilang begini, saya nggak bisa
Orang lain ngomong, saya nggak bisa dengar, nggak bisa terima. Ya. Dan saya ingat waktu itu benar-benar hanya gadanya dan tongkat yang bisa membantu saya melewati hal itu semua. Ya, hanya firman Tuhan. Tapi ada satu perkataan teman, saudara seiman, yang menyadarkan saya. Apa? Ini orang yang sederhana, pendoa juga. Cuma bilang begini, Bu, kita nggak tahu ya kenapa dia meninggal. Tapi saya percaya, Tuhan beri dia yang terbaik. Buat dia, mungkin ini saat yang terbaik buat dia meninggal. Dia kaget. Karena ini aneh. Ya kan, kok dibunuh adalah saat yang terbaik. Iya, mungkin aja, Bu. Mungkin kalau dia hidup lebih panjang lagi, mungkin dia selingkuh. Mungkin juga dia atau murtad, kita nggak tahu. Ya mungkin ini saat yang terbaik. Dia lagi baik-baiknya dalam pelayanan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Hatinya lagi bener-benernya. Tuhan panggil dia supaya dapat mahkota kehidupan. Itu perkataan yang masuk ke kepalanya. Dan buat dia pikir, ya make sense juga ya. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan pasti punya pengetahuan yang lebih daripada kita. Dan dia selalu punya maksud yang baik, bukan maksud yang jahat. Itu aja. Ya kan? Jadi artinya kita boleh tetap berdoa karena kita nggak tahu mana yang ultimate, mana yang bukan ultimate keputusan Tuhan. Bagian kita tetap percaya apapun yang terjadi itu keputusan Tuhan yang terbaik. Oke, jadi karena ada perintah Tuhan kita untuk mendoakan yang sakit, ya kita tetap percaya lakukan itu sesuai ini kita ya. Tapi ya. jangan salah fokus. Fokusnya nomor satu bukan sembuh. Fokusnya nomor satu bertobat, berbalik. Ya. Oke. Itu aja, jangan salah fokus ya kan. Sembuh tapi nggak bertobat, akhirnya nanti ya jangankan COVID, orang kusta aja disembuhkan sama Tuhan Yesus. 10 orang kusta yang udah nggak mungkin sembuh karena obat apapun juga sampai hari ini. 10 orang didoakan sembuh, cuma 1 loh yang balik. Yang 9 lupa sama Tuhan. Ini udah bukti. Sejarah sudah mengajarkan seperti itu. Jadi jangan fokusnya salah. Fokusnya satu, pertobatan. Itu aja. Ya, jangan salah fokus ya. Terlebih penting keselamatan daripada kesembuhan secara fisik ya. Ya. Oke. Nah, ini ada yang tanya nih. Tanyanya panjang nih. Mungkin Clement baiknya ngomong kali, Man. Oh enggak, saya baca Pak. Saya bisa baca ini Clement. Ya, coba ya. Saya tertarik pada salah satu slide ini. Kita lebih takut kepada situasi keadaan yang ada seperti COVID-19 saat ini daripada takut sama Tuhan. Apakah semua itu bersumber dari pikiran kita yang salah, yang masih suka terpengaruh sama keadaan yang ada, di mana kita tahu sumber dari apa yang muncul di pikiran kita adalah hati kita. Dengan kata lain, kita harus benar-benar menjaga hati kita untuk terus melekat sama Tuhan. Ya Pak David, seperti yang ada tertulis dalam Psalm 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh ya betul, jadi gini, semua betul bersumber dari hati kita, tetapi sikap hati kita itu tergantung dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ya kan? Iman timbul dari hati kita. Tetapi iman itu bisa timbul dari pendengaran akan firman. Itu aja. Nah, sama juga ketakutan timbul dari mana? Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Ya kan? Kenyataan yang negatif. Itu akan mempengaruhi hati kita. Nah, karena itu kita harus jaga hati kita. Caranya gimana? Kita nggak bisa cuma bilang sama hati kita, tenang, ya, nggak boleh panik, nggak boleh takut, nggak bisa. Kalau kita tetap terus membuka, ya, informasi, mata kita lihat, telinga kita dengar dengan hal-hal yang negatif, kita browsing terus, begitu lihat masuk berita kita baca semua, ya kan, sehingga akibatnya hati kita akan terpengaruh. Kenapa? Karena apa yang kita kasih dia makan, ya, itu yang akan tumbuh. Ya kan, kalau kita kasih makan daging terus ya kolesterol. Tapi kalau kita kasih makan yang sehat, jadi sehat ya. Sama hati kita juga. Kalau kita kasih makan yang negatif, jadi negatif dia. Jadi kedagingan dia. Tapi kalau kita kasih makan yang firman, kita blok informasi yang negatif. Udah tahu kok. Ya kan, ngapain dia? Aduh, 40 hari ini, 40.000. Waduh, 45.000. Waduh, 50.000. Waduh, 55.000. Waduh, 60.000, 70. Bisa gila kita. Ya kan, jadi kita nggak bisa salahin hati kita. Lu kenapa ya hati gue begitu ya? Oh jangan-jangan perlu pelepasan nih gue nih. Enggak, lu perhatiin dulu. Lu lihatnya, lu dengernya semua yang negatif. Jangan baca Alkitab. Ya nggak heran. Itu kan natural gitu loh. Ya kan? Jadi jangan salahin setan. Setan bilang gue bukan gue lu. Gue diem aja. Lu sendiri lo yang lihat-lihat hal yang negatif. Nah maksud saya, itu yang harus kita jaga. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hati kita. Ya, jadi
Saya pikir itu ya Pak ya. Jadi fokuslah hari-hari ini kita belajar firman Tuhan. Justru pada saat kita belajar firman Tuhan, kita meneliti firman Tuhan, kayak misalnya saya dapat Roma 5:3-4 ini benar-benar suatu hal yang menguatkan saya. Hendaklah kamu bukan cuma bermegah dengan pengharapan dalam kekekalan, tapi juga dalam kesengsaraan ini. Kita juga harus bermegah. Karena kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh punya pengharapan akan Tuhan ya, beriman kepada Tuhan. Dia akan bertekun. Apa? Dia akan cari firman, dia akan cari Tuhan. Nah, akibatnya apa? Dia akan punya pengalaman bersama Tuhan. Ya, waktu saya cek kata tahan uji itu, ternyata itu adalah experience bersama dengan Tuhan. Wow, itu membuat saya semakin bersuka cita, ya kan? Oh ya benar loh, ya kan? Itu membuat kita menjadi lihat Tuhan itu nyata, sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Ya. Setiap kali pengalaman kita bersama Tuhan dalam kesengsaraan, iman kita akan semakin kuat. Nah, itu salah satu cara kita menjaga hati kita. Oke, Kak David. Ini masih ada yang nanya satu nih, ada yang ini masih lanjut tadi yang dia kan tadi udah mulai doain nih temannya yang sakit gitu ya. Ya. Tapi dia ketika lakuin itu dia juga dia sudah lakuin bagian saya lah, gitu ya, untuk memotivasi dia temannya yang COVID ini, udah suruh dia tenang, suruh dia doa, bersyukur. Tapi malah dia bilang udah bosen kata-kata yang menyemangati, dia nggak butuh kayak gitu katanya. Jadi mesti gimana nih? Nah, ini gembala nih gimana nih sebagai teman apa gimana? Jadi gini, jangankan kita, di Alkitab juga udah ada contoh-contoh yang kayak begitu. Ya. Itu orang yang bebal itu selalu ada. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus, kita lihat ada 2 ayat. 1 Korintus 5 ayat 5 itu contoh dari Matius 18 ayat 16 sampai 20. Jadi kalau ada satu orang yang salah atau ada satu orang Kristen yang nggak benar, kita nasihati sesuai dengan firman. Nggak mau dengar bahwa 2-3 saksi. Alah udah bosen, percuma, gue nggak butuh itu. Nggak mau bertobat kan, nggak mau denger-dengeran kan, tetap aja gue bukan itu. Jadi itu ciri-ciri orang yang sudah jadi Kristen tetapi tegar tengkuk, bebal ya nggak bertobat, selalu begitu. Gue udah tahu firman, gue udah tahu lah, nggak usah itu, gue bukan perlu itu, gue perlu yang real, gue perlu duit lu mau tolong gue apa enggak? Ini bener, ini kejadian. Ya dia bisa khotbah, bisa segala macam, pemimpin, tapi waktu dia jatuh dalam dosa, ya dinasehatin, dia bilang gue bukan perlu itu, gue udah tahu apa yang lu ngomong dalam firman tuh udah gue hafal semua, gak usah ngomong, gue butuh apa? Lu mau tolong gue nggak? Lu mau kasih gue duit nggak? Kalau nggak usah banyak ngomong. Nah yang kayak gitu ada, tetap ada. Nah bagian kita apa? Bawa 2-3 saksi, coba. Tapi tetap doa. Sampai kalau nggak mau dengar. Bagaimana? 2-3 orang bersepakat. Berdoa. Serai dia ke Tuhan. Rohnya. Tubuhnya. Kita serahin ke iblis. Ini yang terakhir. Ini ultimate. Karena kita nggak bisa, ini dengan catatan udah ngomongin udah nggak bisa. Ini yang Paulus lakukan di dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Ya, Pak David, saya potong. Iya, tapi kan itu masalah dosa ya. Ini kan masalah dia sakit, tapi dia mungkin stres dan dia udah nggak bisa disemangatin. Saya setuju. Juga. Maksud saya gini. Gimana? Saya begini. Kita jangan kurang ajar loh sama Tuhan. Ini dosa. Apapun yang terjadi. Ini justru kelihatan ini orang belum dalam Tuhan kalau menurut saya. Karena orang dalam Tuhan pada saat begitu, iya benar. Kayak teman saya, dia GKI, dia lagi susah, iya benar. Itu sikap yang benar orang bertobat. Saya percaya ini orang belum bertobat atau tidak bertobat saat itu. Ini kelihatan buahnya. Ini orang yang belum mengalami Tuhan. Reaksinya akan seperti itu. Kalau kita sudah ngomongin, apalagi Pak yang mau di ngomongin? Ya sudah, berdoa. Nah, saya mau tanya, doanya bagaimana? Serahin ke Tuhan. Jadi jangan sangka bahwa 1 Korintus 5 ayat 5 itu adalah tindakan kejam. Bukan. Itu tindakan kasih. Apa artinya? Begini maksud saya. Jadi kita jangan salah tangkap itu ayat. Paulus bukan kejam. Itu justru kasih. Karena kita mengasihi ini orang. Karena kalau kita diemin, saya mau tanya, iblis emang nggak kerjain dia? Kerjain dia. Dan dia bisa mati dalam dosa dan nggak selamat. Justru kita pagerin dia, Bapak Ibu. Kita doain karena udah nggak bisa ngomongin. Ini dengan catatan udah nggak bisa ngomongin ya. Kita udah nasehatin nggak mau denger. Jadi caranya gimana? Doa. Doa apa? Doa pagar. Kita bersahati supaya kita jaga dia.
sampai iblis nggak boleh touch rohnya dia. Iblis tidak boleh membunuh dia. Kita jagain dia. Ya. Iblis hanya boleh merusak tubuhnya. Artinya gini, sampai dia itu babak belur sehingga dia sadar dia perlu bertobat. Itu poinnya. 1 Korintus 5:5. Itu poinnya. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Jadi intinya bahwa kita justru mengasihi dia, kita nggak putus asa terhadap dia. Kita injilin, kita kasih tahu firman, tapi nggak mau dengarkan. Ini dengan catatan nggak mau dengar ya. Ya, bahwa 2-3 saksi nggak mau dengar, udah nggak mau dengar. Ya, selalu oke apapun lah keadaannya. Entah dia lagi sakit, entah dia lagi apapun keadaannya. Tapi dia nggak mau dengarkan. Udah oke, nggak apa-apa, serahin. Ya, kita pagerin dia. Kita serahkan rohnya ke Tuhan. Tuhan tolong dia. Jagai dia, selamatkan dia. Kita percaya Tuhan akan pakai segala cara. Kita udah nggak bisa, kita nggak tahu lagi mesti gimana. Tapi kita pakai otoritas yang Tuhan berikan untuk pagarin dia, jagain dia, karena kita mengasihi dia. Kita nggak lepasin dia. 1 Korintus 5 ayat 5 itu bukan doa untuk lepasin dia. Biarin lu mampus lu, bukan. Jangan salah tanggap. Itu doa yang didasarkan oleh kasih. Kita pagarin dia, Bapak Ibu. Karena udah nggak bisa ngomongin lagi, kita serahkan dia ke Tuhan. Iblis, lu jangan touch nyawa dia. Ini doa kita yang terakhir. Lu hanya boleh merusak tubuh dia, sampai dia kapok, sampai dia bertobat, sampai dia bilang, iya gue mau dengerin firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mau bertobat, oh Tuhan sampai sadarkan dia. Itu goalnya. Ya. Nah, pada saat itu ya kita bisa doa, bisa sharing, bisa kuatin dia lagi, dan akhirnya dia selamat. Itu poinnya 1 Korintus 5. Itu doa orang yang ada dalam kasih Tuhan, yang kita punya pengharapan dan tidak putus asa, tapi itu last resort, artinya itu sudah tindakan terakhir kita. Nggak tahu lagi apa yang kita bisa ngomong, coba. Semua ngomong mental semua kok. Itu doa yang terakhir. Oke, jadi barangkali saya coba summary-kan. Jadi itu ketika kondisi itu terjadi, ada teman kita tidak mau mendengarkan kita jangan jadi baper ya. Kitanya yang kesel ya. Tetapi kita justru tetap mengasihi dia. Iya. Kita tetap mengasihi dia, ya. Kalau dia tidak bisa diomongin, ya kita doakan dengan kasih, ya. Yes. Kalau dia tetap tidak mau dengar, ya boleh kita ajak teman untuk saling kuatin dia, seberapa yang kita bisa lakukan untuk dia. Tetapi yang penting doakan supaya dia dekat sama Tuhan lagi, gitu ya. Iya, kita doakan supaya bertobat, karena fokusnya tetap supaya dia bertobat, dia ngalami Tuhan lagi. Itu aja yang penting. Mengalami Tuhan ya fokusnya. Iya. Mengalami Tuhan. Ya, jadi bukan doanya dengan seperti 1 Korintus 2, biarin Tuhan hajar dia biar kapok dia, bukan begitu ya. Tapi doa yang penuh kasih, justru kita jagain dia. Tuhan doa penuh kasih ya. Jagain dia, ya kan, supaya iblis lu nggak boleh touch dia. Itu doa kita yang terakhir. Ya, supaya kita harapkan dia bertobat. Itu aja. Oke. Kita tetap sebagai teman-teman mesti jagain dia lah ya, doain dia. Oke. Teman-teman masih ada yang mau tanya lagi? Waktu memang sudah 7 lewat ini. Tapi kalau mungkin pertanyaan terakhir atau cukup Mas Untung? Aku ya, satu nih. Oh, oke. Ya. Silakan Pak. Ya, teman-teman begini. Bagus sekali hari ini ya firman Tuhan dan pencerahan dari guru saya ya, Bapak David Basuki. And so saya merasa bahwa imun tubuh itu sangat penting. Dan firman Tuhan bilang itu udah jelas ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Yes. Karena ini terjadi pada keluarga saya, pada staf saya, pada waktu mereka sakit ya. Kita tuh ngobrolnya cuman ketawa-ketawa ya, kirimin cerita-cerita lucu ya, terus istirahat ya, perhatian kepada mereka yang sakit ya, terus saya rasa doa itu sangat penting, tapi kita juga mesti lakukan sesuatu buat mereka ya, walaupun itu kecil. Ya. Ada mantan staf saya juga yang kena COVID, saya kirimin masker. Masker itu barang murah lah ya. 1 box cuma 25.000. Ada teman yang sakit, saya beliin teh. Bentuk perhatian itu sangat penting. Jadi kalau ada teman sakit, sebisanya lah ya. Kalau mau bilang susah, siapa yang nggak susah hari ini? Semua pengusaha juga lagi susah.
Saya toko juga tutup semua. Tapi kalau kita mau berpikir tentang orang lain dan mengasihi mereka, kalau kita ada sesuatu, kita bisa beri. And so, memang hari ini yang paling penting hati kita yang kita mesti jaga ya. Terpaut kepada Tuhan, and punyalah hati yang gembira. Karena itu adalah obat yang sangat manjur. Bukan hanya manjur, sangat manjur. God bless you. Thank you, Pak David. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. God bless ya. Oke, thank you, Pak Rudi. Ya, jadi contoh dari mamanya Pak Rudi ya, Ibu Eli juga begitu ya. Dia tetap semangat, ikut doa pagi, tetap bersaksi, tetap doain orang ya. Dan dia juga jadi imunnya juga semakin naik ya kan, karena dia ceria, karena dia nggak fokus sama diri dia sendiri ya kan. Dan bahkan saya sendiri alami itu. Ya, pada saat saya ini bisa tahu dokter saat ini dari satu jemaat kita yang terpapar. Dia maaf ya, orang yang sederhana, nggak mampu sama sekali di Pademangan. Jadi waktu saya dengar dia terpapar, saya telepon, saya kirimin suplemen, ya kasih ke dia, ya udah, oke, ya. Terus kemudian 5 hari kemudian nggak ada kabar, saya telepon lagi, Bu gimana kabarnya? Saya sudah negatif Pak, kaget saya. Ibu makan antibiotik apa? Makan Avigan ya? Oh enggak, saya nggak makan. Saya dikasih sama teman saya obat Pak. Katanya ini obat mahal. Apa obatnya? Saya dikasih lihat, lah ini mah vitamin semua. Iya Pak, ini dokternya mahal, itu dokternya namanya dokter Dasaat. Ya kan? Nah, dari situ saya tahu. Ya kan, baru saya mulai ada kepikiran ya kan ke situ. Tapi kalau enggak ya saya mana tahu gitu kan. Jadi saya percaya dengan kita berbuat baik, apa yang kita tabur akan kita tuai, ya kan? Ya hari-hari ini ya kita harus terus ya banyak ya berbuat baik. Tuhan sudah dekat. Itu aja sih. Oke, Kak David. Ya. Ya, mungkin ada kata-kata penutup terakhir, Kak David, supaya kita benar-benar diingatkan apa yang kita perlu lakukan hari-hari ini. Ya, hari-hari ini Tuhan sedang membuat pemisahan, pemurnian yang semakin hari semakin jelas antara umat yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia dengan yang bukan. Ya, untuk umat Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Ya, saya percaya ada jaminan kemenangan seperti di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan. Ya, kemenangan ini bukan hanya di dunia ini, bukan hanya bicara soal kesembuhan dari sakit, bukan itu yang penting. Tetapi kemenangan yang sejati adalah kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita dari Tuhan, kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan karena kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum segala macam, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan pengalaman yang nyata bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di dalam kekekalan, tetapi saat ini. Ya, kalau seandainya pun kita mati, maka kita akan mati dengan cara yang memuliakan Tuhan. Karena baik kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, maka kalau kita mati, kita tidak akan pernah mati konyol. Kita akan mati juga untuk memuliakan Tuhan. Karena baik kita hidup maupun kita mati, kita milik Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini maka mari kita mau benar-benar bertobat ya. Selidiki hati kita. Kita minta Roh Kudus selidiki hati kita. Karena kadang justru ini ciri-ciri dari gereja akhir zaman. Kita selalu merasa kayak jemaat Laodikia, kita merasa kita benar, kita merasa kita sudah beres, kita merasa kita berpakaian, padahal kita buta, telanjang, miskin, kata Tuhan. Karena itu kita mau sungguh-sungguh minta Tuhan, ya buka mata hati kita, supaya kita melihat kalau ada hal yang belum beres dalam hidup kita, supaya kita bertobat, sehingga kita boleh mengalami semua yang tadi Tuhan sudah katakan. Oke, thank you Pak David. Ya, sama-sama. Jadi setiap kita jangan berpikir negatif hari-hari ini, tetapi kita justru mesti ambil kesempatan. Ini adalah satu kesempatan mungkin yang harus kerja di rumah atau manfaatkan untuk kita justru cari Tuhan. Kita menikmati waktu-waktu belajar firman, baca Alkitab banyak-banyak supaya kita semakin kenal Dia, alami, minta pengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Supaya kita bisa lebih kenal Dia. Ini kesempatan besar ya. Yang mau belajar sekolah Alkitab juga boleh sekolah Alkitab katanya. Ada tuh kayak pengen seperti David Basuki ada yang sekolah bagaimana Alkitab, ya? Ada Sunan. Hah? Ada, kita dukung.
Oh iya, kita mau dukung ya. Kita nanti habis ini kita doain ya biar dia boleh Iya. boleh sekolah Alkitab ya, biar bisa jadi pengajar di tengah-tengah kita lebih lagi ya. Kita butuh ya. Oke, thank you Ya. Pak David. Pak David, Thank you. makasih banyak Pak David. Sama-sama, Hari Pak, ini sama-sama. sangat Ya, membukakan setiap kita ya untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh ya. Amin. Punya pikiran yang benar. Artinya bukan hanya baik tapi benar karena dipimpin oleh firman ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Pak David. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok pagi. Sampai ketemu. Ya, God bless semuanya. Yo, bye. Terima kasih Pak David, Pak Suki, Sama-sama, Pak God bless. Untung, Pak Sunan. Thank you God Pak bless. David, thank you Pak Untung. Tuhan Yesus berkati. Thank you Kak David, Kak Untung, Kak Sunan. Ya, sama-sama. Sunan, terima kasih. Tuhan Yo, Yesus sama-sama. berkati. Terima kasih Pak Sunan, Pak Untung dan semuanya ya. Tuhan Yesus Ya, memberkati Pak, saya selalu. sama-sama. Ya.